Berpuluh-puluh buku dihasilkan sudah sebagai karya brilian yang mungkin tidak sedikit yang menjadikan sebagai rujukan. Kebesaran namanya lewat karya yang dihasilkan telah membawa dirinya menempati makom Platois. Sebagai seorang narasumber, dia adalah sosok yang menakutkan para host atau pemandu dalam acara talk show. Ketika memberi dan menguraikan spektrum pandangannya, argumentasi yang komprehensif dan lugas, sehingga tak ada lagi ruang kosong yang tak terisi. Begitu holistik dan sempurna. Itulah sekelumit pengalaman pribadi saya terhadap orang yang saya maksud. Namun permasalahan klise telah merenggut dan menguras sebagian besar waktu dan perhatian saya untuk bisa menikmati beberapa hasil karyanya. Jangankan meluangkan waktu untuk berdiskusi, sekedar membaca barang sejenak saja sudah tidak lagi berpunya selera. Sampai pada suatu ketika saya membaca sebuah headline berita yang berbunyi, "Masyarakat tolak khilafah. Cak Nun, kamu akan berhadapan dengan Allah." Saya bacakan versi lengkapnya. Yang pasti, khilafah itu idenya Allah. Nabi Adam dan keturunannya itu dilahirkan untuk menjadi khalifah. Nah, jadi kalau anti khilafah, kamu berhadapannya sama Allah, tegas Cak Nun. Hal inilah yang menggelitik saya untuk lebih banyak menyusuri informasi tentang perkembangan yang ada. Untuk mengetahui sepak terjang MH Ainun Najib saat ini. Tepatnya ketika perhelatan pemilu 2019, di mana Jokowi berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin sowan ke kediamannya. Di sela kunjungan cawapres, tiba-tiba Cak Nun mengungkapkan kalau dirinya akan bersikap netral terhadap dua kandidat pasangan capres dan cawapres yang ada. Yang membuat saya bertanya-tanya, perlukah Cak Nun mengungkapkan hal itu di saat mendapat kunjungan tamu yang telah resmi sebagai salah satu cawapres? Tidakkah elegan jika Cak Nun lebih memilih diam tinimbang harus mengungkapkan sesuatu di mana suasana yang ada tidak cukup representatif, juga tidak esensial? Sampai pada akhirnya saya sangat terkejut ketika Cak Nun melakukan pembelaan terhadap seorang tokoh yang terindikasi menjadi dalang atas peristiwa pembunuhan mahasiswa di Semanggi, yang menurut Cak Nun hal itu hanya bersifat tuduhan. Lalu dengan nada tinggi dan terkesan arogan, Cak Nun berucap kalau dirinya merasa hina jika datang ke istana, yang notabene Jokowi adalah sebagai presidennya. Tapi anehnya, dirinya tidak merasa hina mendatangi istana, bahkan di tempat kediaman sang diktator zalim Soeharto yang tangannya berlumuran darah rakyatnya. Cak Nun juga pernah curhat bahwa dia merasa menyesal telah menurunkan Soeharto. Padahal kita tidak pernah mendengar
atau membaca seorang Cak Nun adalah salah satu tokoh reformasi. Lalu pernyataan menyangkut khilafah. Dan yang termutakhir adalah Cak Nun melontarkan perkataan yang bisa dikategorikan sebagai ucapan yang sangat keji dan jahat, yang diakui atau tidak adalah pemimpin bangsa ini. Dan pemimpin negara yang mana dia adalah bagian dari rakyatnya. Dengan lancangnya Cak Nun mengatakan Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang bernama Jokowi, yang pada akhirnya merubah pandangan dan meruntuhkan kepercayaan saya terhadap manusia yang pernah saya kagumi. Pertama, menolak khilafah tidak serta-merta menafikan kekhilafahan Nabi Adam alaihi salam. Mengeneralisir konsepsi khilafah adalah upaya mendelegitimasi nilai sakral atas ide Tuhan yang ditunjukkan kepada seorang manusia pilihan yang adalah Nabi. Tidak sama dengan kepemimpinan yang bersifat profan atau biasa seperti yang diusung oleh gerombolan seperti HTI. Adalah konyol jika seorang yang memiliki latar belakang sebagai intelektual memberikan penjelasan terkait esensi faktual bagaimana seharusnya memposisikan sebuah nubuah dengan premis hasil saduran yang bersumber dari ide Tuhan. Dengan kata lain, tafsir Al-Quran bukanlah Al-Quran itu sendiri. Silahkan para pemirsa merenungkannya. Saya menilai ada kontradiksi atas apa yang diungkapkan Cak Nun dalam memandang persoalan khilafah. Satu sisi Cak Nun bersikap permisif atau mentolerir kelompok yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah atau negara syariah dengan mengatakan hal itu adalah ide Tuhan, tapi tidak bersikap toleran atau tidak mau menerima terhadap kelompok yang menolak sistem khilafah untuk diterapkan sebagai sistem negara kita, yang akhirnya memunculkan kecurigaan saya. Apakah Cak Nun menjadi bagian dari gerakan yang ingin menggantikan falsafah negara kita? Pertanyaannya kemudian, apakah kekhilafahan atau kehilafahan menjadi alternatif final sebagai satu-satunya corak sistem kepemimpinan dalam kehidupan bernegara yang diajarkan oleh Islam? Apakah pemahaman yang dimiliki Cak Nun dalam menafsirkan kitab suci sama dengan ketika para nabi menjalankan tugas nubuahnya? Kedua, pernyataan Cak Nun yang menyebutkan Jokowi seperti Fir'aun bisa disebut sebagai hate speech atau ujaran kebencian, dan perbuatan itu merupakan bentuk pelanggaran yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana pasal itu menyebutkan dalam pasal 28 JIS pasal 45 ayat 2, orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Sebagai penutup, saya perlu menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini hanyalah upaya untuk menjelaskan kepada para pemirsa
bahwa Cak Nun bukanlah manusia yang bisa menjadi ukuran bagi kebenaran, yang senantiasa bisa bersikap secara bijak. Karena seorang yang memiliki cara pandang bijaksana tidak akan mungkin mau melakukan untuk merendahkan manusia lainnya. Yang jelas, kebenaran tidak bisa diukur oleh seberapa besar predikat yang disandangnya dan seberapa tinggi seseorang memiliki jabatan. Seperti kata-kata bijak yang akan saya kutip ini. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Yang jelas, Cak Nun bukanlah Nabi Musa. Merdeka!